ku terima lewat karya salibnya, tak terikat dari dosa, kuasa gelap dikalahkan. Sampai ujung waktu cintanya selalu pasti dan tak tertandingi. Heran, 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 begitu besarnya, begitu dalamnya kasih senantiasa bagi semua manusia, sehingga dia mati, pengorbanan sejati, kasih sungguh murni yang tak dapat dunia beri. Heran, heran, heran. Lebih dari yang ku pikir, lewati ekspektasi, dia yang mau gantikanku, pengorbanannya bagiku. Sampai ujung waktu cintanya selalu pasti dan tak tertandingi. Heran, 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 begitu besarnya, begitu dalamnya kasih senantiasa bagi semua manusia, sehingga dia mati, pengorbanan sejati, kasih sungguh murni yang tak dapat dunia beri. Heran, 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 oh, tak dapat terselami apa yang dia lewati supaya ku hidup luput dari maut. Ku heran, ku heran, ku heran, ku heran, ku heran, ku heran, ku heran. Begitu besarnya, begitu dalamnya kasih senantiasa bagi semua manusia, sehingga dia mati, pengorbanan sejati, kasih sungguh murni yang tak dapat dunia beri. Heran, 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 oh, oh. Heran, 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 oh, oh. Heran, 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 oh, oh. Heran, heran, heran. Ku heran, ku heran, ku heran, ku heran, ku
Shalom, haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah ataupun dimanapun, mari kita mau satukan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dan kita naikkan pujian bagi Dia, sebab Dia yang layak terima segala pujian. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Setiap langkah-langkah kami, Engkau Tuhan yang menuntun dengan setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau bersatu hati merayakan kebesaran Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau meninggikan Engkau Yesus Raja di atas segala raja, karena kami percaya ada kuasa ketika kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Engkau yang pimpin ibadah ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga selesainya, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, di pagi hari ini marilah sama-sama kita memuji Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kaya akan berkat. Ajaiblah perbuatan-Mu, dan ku percaya akan janji-Mu. Berjalan bersamamu, ku takkan
Bapak Ibu, kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau terima urapan baru pada pagi hari ini. Nikmati hadiratnya menjamah kita semua pagi hari ini. Nikmati kasihnya mengalir dalam setiap hati kita. Thank you. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya
kudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang bisa ketemu kembali dalam Sunday service kita. Saya percaya sesuatu yang baru, sesuatu yang sekar Tuhan sediakan bagi kita. Di setiap kita beribadah, Tuhan yang sama ketika kita belum mengalami pandemik dan ketika kita sedang dalam pandemik. Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di situ bahwa Tuhan memberikan garansi Dia hadir di tengah kita. Karena itu mari kita semua dengan keyakinan yang sama, dengan sikap, dengan antusias yang sama, kita ikuti ibadah kita. Jadilah gereja yang hidup pada masa ini. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita akan sampai ke dalam firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kembali kami boleh menjalani satu lagi minggu pada bulan Februari ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang sudah menyertai kami, karena Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang setia, yang memelihara kami, yang menjagai kami, sehingga kami boleh tetap ada dalam perlindungan-Mu pada masa pandemi ini. Karena itu kami berdoa untuk kota kami ini supaya kembali Tuhan
turun tingkat orang-orang yang mengalami infeksi virus COVID ini. Kami berdoa supaya tiba waktunya untuk kota kami ini tidak lagi dalam tanda yang orange, tapi boleh sampai kepada hijau Tuhan. Karena itu kami berdoa memberkati untuk wali kota kami sebagai Ketua Satgas COVID untuk supaya Tuhan yang memberikan hikmat Tuhan menyertai bahkan semua masyarakat di kota kami Balikpapan ini diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Bersama-sama kami boleh mengatasi pandemi yang ada ini. Karena kami percaya bahwa kesulitan tidak akan selamanya ada, bahwa kemenangan Tuhan jamin atas kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga untuk pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama mengangkat iPad kita, mungkin Bible kita di rumah, untuk kita sama-sama mendeklarasikan bahwa kita memiliki kabar baik yang dipercayakan oleh Tuhan pada kita. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Amin. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang menjadi tantangan bagi kita pada saat ini. Ini sesuatu nilai yang harus kita pegang, yang harus kita miliki pada masa ini secara khusus. Karena apa? Karena kalau kita tidak memegang hal ini akan menjadi masalah bagi kita. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga menyatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ya. Sering sekali timbul masalah di antara kalangan muda-mudi, di mana ketika seorang pria dia bersikap baik pada seseorang, dan seseorang wanita yang mendapatkan kasih sayang dari pria tersebut merasa bahwa pria itu adalah pacarnya, sementara sang pria merasa bahwa sang wanita hanyalah teman baik. Ini akan sangat repot, akan menyakiti, merugikan ya bagi kedua belah pihak. Kenapa itu terjadi? Karena tidak ada satu proses, satu titik di mana mereka memiliki perjanjian untuk menjadi sepasang kekasih. Karena itu, ya engkau yang masih muda, ya kalau engkau memang menyukai seseorang anak Tuhan, jangan ragu, engkau harus nembak ya bahasa sekarang. Ya, engkau harus menyatakan bahwa aku mencintaimu. Dan kalau dijawab iya, ya maka mulailah hubungan sebagai seorang pacar. Tetapi kalau dijawab tidak, ya jangan juga berlaku seolah-olah seperti seorang pasar. Ya. Karena hubungan antar dua manusia, antar dua oknum, dua pihak itu harus dimulai dari sebuah kesepakatan, sebuah perjanjian. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan juga ada ikatan perjanjian, apa yang disebut dengan covenant. Covenant adalah ikatan perjanjian dengan Tuhan. Dalam
Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Di bahasa Inggris dikatakan, I will never break my covenant with you. Aku tidak akan pernah membatalkan perjanjianku dengan engkau, dengan umat Israel. Sebuah perjanjian yang dimulai dari pemanggilan Bapak Abraham kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Musa, dengan umat Israel, kepada Raja Daud, dan perjanjian yang digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita melihat dari kacamata perjanjian baru, di dalam Ibrani pasal 8 ayat 10 dikatakan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perjanjian ini adalah perjanjian antara Tuhan dan umatnya, di mana umat Tuhan masuk dalam sebuah kesepakatan, sebuah perjanjian untuk menjadikan Tuhan Allah Israel, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, menjadi Allah mereka, menjadi ilah mereka, menjadi Tuhan mereka. Dan di sisi lain, bahwa orang Israel menjadi umat Tuhan. Sebuah perjanjian yang isinya sebenarnya cuma dua. Yang pertama adalah Tuhan memberkati mereka. Yang kedua adalah Tuhan menjadikan mereka berkat bagi bangsa lain. Satu perjanjian yang dipegang teguh oleh Tuhan sampai pada saat ini, dan di dalam Yesus Kristus berkat kepada bangsa-bangsa lain itu digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 27 dikatakan, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Tuhan berinisiatif, berjanji dan menetapinya di dalam Yesus Kristus untuk menghapuskan dosa seluruh dunia. Tuhan mau untuk tidak ada satupun orang yang binasa, tetapi semua mereka beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang unlimited dalam segala hal, yang sanggup untuk melindungi, memberkati, sanggup untuk membuat apa yang dijanjikannya untuk dilakukan. Berketetapan, mau mengadakan ikatan perjanjian dengan kita umatnya. Kemudian bahwa ikatan perjanjian itu kemudian didelegasikannya kepada gereja. Gereja bukanlah hasil karya pemikiran manusia. Gereja adalah inisiatif daripada Tuhan sendiri. Gereja adalah lembaga yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan mendirikan gereja menjadi representasi kehadirannya di bumi ini, di mana Dia sendiri, Yesus Kristus,
sebagai kepala gereja, dan kita gereja ini adalah tubuhnya. Orang-orang di Korintus mengerti akan perkara ini sehingga mereka mengadakan covenant dengan gereja. Dalam 2 Korintus ayat 8, pasal yang ke-8, ayat yang ke-5, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh kehendak Allah juga kepada kami. Saudaraku, bahwa orang-orang Korintus itu tahu bahwa covenant dengan Allah adalah sesuatu yang harus dinomorsatukan. Tetapi bukan hanya itu, bahwa mereka pun perlu covenant dengan gereja lokal tempat mereka di sana, yaitu di Korintus. Dan itu adalah kehendak Allah. Oleh karena kehendak Allah juga kepada kami, kepada pimpinan jemaat di Korintus. Jadi saudaraku, adalah salah besar ketika orang berkata bahwa saya hanya perlu berkomitmen kepada Tuhan, covenant kepada Tuhan, tapi tidak kepada gereja. Itu bukan kehendak Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi, itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bagi orang-orang yang berkomitmen, bercovenant dengan Dia adalah covenant dengan gereja lokal. Sekarang di masa pandemik ini menjadi satu tantangan, karena sekarang gereja online hanyalah sekedar sebuah touchscreen. Bisa seseorang berjemaat di gereja A, tetapi ibadahnya di gereja B tanpa ada yang tahu. Bisa seseorang berjemaat di satu kota, tetapi dia ikut ibadah di kota lain, saudaraku. Ini yang terjadi pada masa ini. Orang-orang yang tidak mengerti tentang covenant terhadap gereja lokal akan terbawa sedemikian rupa. Padahal, saudaraku, gereja lokal itu adalah yang pertama sebagai tempat bagi saudara untuk bertumbuh. Gereja lokal adalah base home daripada saudara berada di dunia ini. Dalam Mazmur 92 ayat 12 mengatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Allah akan bertunas di pelataran Allah kita. Orang-orang benar itu harus bertunas di pelataran Allah kita, di satu tempat tertentu, bukan di sembarang tempat, saudaraku. Disitulah tempat saudara untuk tumbuh. Gereja lokal saudara adalah gereja tempat untuk saudara bisa tumbuh, saudaraku. Tetapi bukan hanya sekedar tumbuh. Gereja lokal saudara pun adalah tempat untuk saudara mengembangkan diri. Ada banyak karunia-karunia sebagaimana yang dimuat dalam 1 Korintus 12 ayat 4 dan 7. Dan itu semua hanya mungkin dipraktekkan di dalam gereja lokal. Engkau tidak akan pernah bisa untuk sungguh-sungguh berkembang
kalau engkau tidak berada di satu tempat yang tepat, di sebuah gereja lokal, di mana engkau akan dibentuk di sana. Akan ada orang-orang yang membentuk kehidupan saudara. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau engkau ada di dalam satu gereja, terikat covenant di satu gereja, engkau ikut terlibat di dalamnya, maka itulah yang akan membentuk kehidupanmu. Engkau punya kesempatan mendoakan orang, mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Tetapi kalau engkau tidak terikat, ketika ada sesuatu masalah engkau pergi, sehingga engkau tidak pernah belajar bagaimana untuk mengampuni orang, menerima kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, belajar untuk setia, belajar untuk berbagai hal-hal, nilai-nilai yang baik di dalam kehidupanmu. Dan yang ketiga, bahwa gereja lokal memberikan saudara perlindungan terhadap ajaran yang sesat, saudaraku. Saudara, jarang sesat itu rame-rame, saudaraku. Sesat itu biasanya ya sendiri. Ya. Ada banyak pengajaran-pengajaran sesat yang datang dari dunia ini, yang kelihatannya baik, tapi sesungguhnya kalau diteruskan itu akan mendapatkan kecelakaan, kebinasaan atas kehidupanmu. Dan siapa yang bisa melihat itu kalau bukan saudara-saudaramu? Siapa yang bisa melihat kupingmu kalau bukan orang lain? Bukan engkau yang melihat. Siapa yang melihat tengkukmu? Siapa yang bisa objektif terhadap kehidupanmu kalau bukan orang yang ada di sekitarmu? Siapa yang akan memberikan engkau perlindungan, menasihati engkau? Kalau bukan orang-orang yang care padamu, yang merasa memilikimu, yang merasa juga engkau miliki. Dan yang keempat, saudaraku sekalian, bahwa gereja lokal menyediakan keluarga rohani bagi saudara. Dalam Galatia 6 ayat 1 dan 2, saudara-saudaraku, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke dalam jalan benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolongan-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Gereja lokal adalah keluarga rohani bagimu yang akan menolong engkau dalam segala hal. Mungkin saja orang di luar sana lebih menarik, lebih sakti, lebih keren, saudaraku. Tetapi dia bukanlah keluarga bagimu. Dia bukanlah orang yang akan kehilangan kalau engkau meninggal. Dia bukanlah orang yang sedih kalau engkau mendapatkan kecelakaan. Dia bukanlah orang yang akan berkunjung ketika engkau sakit. Dia bukanlah orang yang membuat kebahagiaanmu semakin sempurna ketika mereka juga berbahagia atas kebahagiaanmu. Dan itu hanya bisa didapatkan dalam keluarga. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, apa yang perlu kita lakukan pada masa ini? Dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 17 dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka yang berjaga-jaga
atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Saudaraku, pada masa ini dibutuhkan ketaatan atas pemimpin-pemimpin. Banyak pemimpin-pemimpin yang stres pada masa ini. Banyak pemimpin-pemimpin yang justru mereka diberi tanggung jawab, tetapi mereka tidak diberikan kesempatan untuk boleh memimpin saudara. Saudara tidak mau untuk dipimpin. Saudara tidak mau taat kepada pemimpinmu, padahal pemimpinmu bertanggung jawab secara rohani kepada Tuhan atas kehidupanmu. Mari belajarlah untuk engkau taat kepada pemimpin-pemimpinmu, pembimbing-pembimbing rohanimu. Struktur discipleship Tuhan sediakan bagi kita untuk engkau belajar taat pada pemimpinmu. Karena mereka tidak akan mengeksploitasi engkau. Mereka bertanggung jawab kepada Tuhan atas kehidupanmu. Dan yang terakhir, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di dalam gereja lokal kita perlu untuk saling memperhatikan, semakin meningkatkan untuk saling memperhatikan di dalam kasih, di dalam pekerjaan baik, saudaraku. Bawalah dirimu untuk terlibat lebih dan lebih lagi. Jangan menjauhkan diri. Disediakan doa pagi bagimu, disediakan Zoom meeting, disediakan discipleship, disediakan iGrow bagimu. Jangan menjauhkan diri dari hal-hal tersebut. Bahkan harusnya semakin giat. Karena sekarang lebih mudah, nggak perlu ketemu, pakai Zoom bisa dilakukan. Itu yang harus kita lakukan pada masa-masa ini. Kalau engkau menjauhkan diri, maka sesuai seiring dengan perjalanan waktu, saudaraku, waktu boleh bertambah. Keanggotaanmu, umur keanggotaanmu begitu tinggi tetapi tidak menghasilkan sebuah hasil yang signifikan atas kehidupanmu. Engkau akan tetap dalam keadaan kamu datang sampai pada saat ini. Bukan salah gereja lokalmu, itu salahmu, di mana engkau tidak mau terlibat di dalamnya, tidak mau menjadi bagian dari covenant terhadap gerejamu. Mari camkan ini baik-baik, jangan buang waktumu. Camkan baik-baik. Dunia akan menggoda engkau khususnya saat ini. Engkau bolehlah satu saat pergi kemana, tetapi basic home, base campmu, rumahmu ada di dalam gerejamu. Engkau tak boleh berlama-lama meninggalkan rumahmu, karena disitulah tersedia segala hal yang baik atas kehidupanmu. Luar sana boleh memang lebih keren, lebih luks, lebih menarik. Tapi itu akan tiba waktunya menjadi membosankan. Tapi ketika kita kembali ke rumah, kita merasa ketenangan. Jiwa kita bebas, merdeka. Walaupun banyak tanggung jawab di dalamnya. Tetapi itulah yang terbaik atas kehidupan kita. Jadi mari, yang pertama covenant dengan Tuhan, yang kedua covenant dengan gerejanya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama
mengarahkan hati kita kepada Bapa kita. Dialah sumber berkat dan kasih karunia, segala pemberian yang baik datangnya dari Dia. Jika engkau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan yang disampaikan padamu hari ini dan melakukannya dalam kehidupanmu, maka Tuhanlah yang akan memenuhi engkau dengan iman, pengharapan, dan kasih, sehingga apa yang kau kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Tuhan memberkati pekerjaanmu, sumber pencaharianmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah segala aspek kehidupanmu. Bahkan karunia-karunia Roh Kudus dicurahkan atas kehidupanmu, kesempatan-kesempatan untuk engkau berjalan bersama Tuhan, mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama Tuhan, disediakan bagi kehidupanmu. Tuhanlah yang menjadi gunung batu pelindung bagimu, yang menjagai engkau dari segala yang jahat, bahkan sakit penyakit dihalau dari kehidupanmu. Tetapi segala hal yang baik, yang berkenan dan yang sempurna didatangkannya berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Semua ini boleh terjadi atas kehidupanmu oleh karena satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Happy Super Sunday, God bless you. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Shalom.